Tim voli putri Jakarta BIN menduduki puncak klasemen setelah melewati Final Four pertama PLN Mobile Proliga 2024. Mereka mengemas 6 poin dari hasil 2 meng dalam 3 laga. Jakarta BIN sempat takluk 1-3 dari Jakarta Pertamina Enduro. Tapi, mereka kemudian sukses menang dengan skor identik 3-0 melawan Jakarta Electric PLN dan Jakarta Popsivo Polwan. Final Four pertama telah rampung digelar pada 4 hingga 7 Juli 2024 di Gor Bung Tomo, Surabaya. Kini, mereka sudah harus dihadapkan pada Final Four kedua yang dihelat pada 11 hingga 14 Juli 2024 di Gor Jatidiri, Semarang. Posisi puncak klasemen membuat BIN punya peluang besar untuk masuk final. Namun, asisten pelatih Labib meminta kepada para pemainnya untuk tetap bekerja keras karena dibutuhkan 2 kemenangan lagi demi mengunci tiket final. Persaingannya tetap. Electric, Popsivo, dan Pertamina juga bagus. Jadi, kami tetap harus waspada. Meski kami juara Final Four pertama, tapi tetap harus konsentrasi di Final Four kedua. Kami tidak boleh merasa hebat, harus merendah, ujar Labib. Sayangnya, jadwal Final Four Proliga 2024 terbilang padat untuk recovery pemain. Setelah bertanding 3 kali hanya dalam 4 hari, mereka cuma punya jeda sekitar 2 hari sebelum melakoni Final Four kedua. Persiapan memang cuma ada 2 hari. Senin kami istirahat. Selasa pagi tetap latihan dengan bola, sorenya kami berangkat. Hanya ada waktu 2 hari. Rabu kami dapat jadwal coba lapangan di Semarang, ujar Labib. Hasil Final Four pertama menunjukkan bahwa BIN memang tim yang kuat. Terbukti, mereka sukses memenangi 2 pertandingan dengan 3 set langsung. Namun, outside hitter Megawati Hangestri tetap merasa perlu belajar lagi. Saya berusaha belajar dari kesalahan juga. Belajar dari Final Four putaran pertama. Latihan lagi, lebih keras. Lebih fokus lagi ke depannya. Untuk putaran kedua di Final Four, ujar pevoli asli Jember itu. Nama Megawati Hangestri sudah sangat dikenal luas berkat performanya. Dia sempat membela Daejeon Red Sparks di kompetisi Korea Selatan jadi pusat perhatian berkat spike kerasnya. Menariknya, belum ada trofi juara yang berhasil diraih Megawati bersama klub yang dibelanya. Di kompetisi tanah air Proliga pun, dia paling mentok hanya jadi runner-up, bahkan sampai 3 kali. Megawati sebenarnya berpengalaman masuk final, bahkan sebanyak 3 kali, yang semuanya dijalani saat membela Jakarta Pertamina. Dia bahkan 2 musim beruntun masuk final bersama Pertamina pada 2016 dan 2017. Sayangnya, di 2 musim itu pula Megawati terpaksa harus puas dengan runner-up karena selalu kalah dari Jakarta Electric PLN. Terakhir, pevoli berpostur 185 cm itu berseragam Jakarta Pertamina di Proliga 2023 dan masuk final lagi. Hasilnya masih gagal juara karena tumbang di tangan Bandung BJB tanda mata dalam partai final. Kini, peluang juara masih terbuka di Proliga 2024 bersama Jakarta BIN dengan menyisakan Final Four kedua. Saya tahun lalu juga masuk final, tapi cuma runner-up. Mungkin tahun lalu bukan rezeki saya, mudah-mudahan tahun ini juara. Amin, ucap Megawati. Tuntas sudah putaran 1 Final Four Proliga 2024. Persaingan di sektor ini sangat ketat. Jakarta BIN memimpin klasemen hasil 2 kali menang dan sekali kalah. Di laga perdana Megawati Hangestri CS secara mengejutkan kalah dari Jakarta Pertamina Enduro 3-1. Jakarta BIN bangkit di laga kedua dengan mengalahkan Jakarta Electric PLN 3-0. Kemudian, di laga ketiga membantai Jakarta Popsivo Polwan 3-0. Popsivo Polwan sendiri terpuruk di dasar klasemen setelah hanya membukukan 1 kemenangan. Meski begitu, peluang Popsivo masih bisa lolos Grand Final jika mereka mampu menuai hasil positif di putaran 2 Final Four. Putaran 2 Final Four digelar di Gor Jatidiri Semarang pada 11 hingga 14 Juli mendatang. Sesuai regulasi, hanya 2 tim yang berhak maju ke Grand Final. Yakni, 2 tim peringkat teratas Final Four. Grand Final rencananya digelar di Indonesia Arena Jakarta pada 20 dan 21 Juli 2024.
Inilah klasemen final for Proliga Putri 2024 setelah Jakarta Bin Gilas Jakarta Popsivo Polwan, Minggu, 7 Juli 2024. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri berhasil merenggut kemenangan 3 set langsung atas Popsivo Polwan di Gor Bung Tomo Surabaya dengan skor 13-25, 35, 37, 24, 26. Berkat hasil tersebut, membuat Jakarta Bin perkasa untuk melakoni series kedua Final Four. Yap, Megawati CS berhasil memegang puncak dengan koleksi 6 poin berkat mengantongi 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Sebenarnya poin dari Jakarta Bin serupa dengan Jakarta Electric PLN di peringkat runner-up. Namun Megawati CS berhak lebih baik berkat keunggulan rasio set. Selain itu, Jakarta Bin menjadi tim yang tampil konsisten dalam series Final Four kali ini, di mana pihak Jakarta Bin berhasil meraih 2 kemenangan beruntun setelah takluk atas Jakarta Pertamina Energi di partai pembuka. Rekor kemenangan dari Jakarta Bin tersebut tidak bisa diraih oleh tim pesaing lainnya. Masing-masing kompetitor tampil kurang konsisten setelah tak bisa mempertahankan hasil kemenangan. Bahkan untuk tim JPE harus menerima kekalahan beruntun dalam series Final Four pertama ini. Walhasil catatan dari Jakarta Bin itu membuat penampilannya makin perkasa untuk series kedua Final Four. Di series selanjutnya, Jakarta Bin perlu menjaga jarak aman untuk tetap bertahan posisi 2 besar. Hasil itu yang bisa memastikan langkah Jakarta Bin ke partai final Proliga musim ini. Pevoli Korea Selatan yang namanya sempat viral setelah berjoget tingtang saat pertandingan All Stars, Lee Dahyun pernah memberikan kesaksian mengejutkan soal Megawati Hangestri. Pemain andalan tim Hyundai Hillstatte, Lee Dahyun, saat itu menjadi korban pertama dari spike keras Megawati Hangestri. Saat itu spike keras dari Megawati Hangestri mengarah tepat ke wajah dari Lee Dahyun hingga membuatnya tersungkur. Kita tahu jika selama 1 musim berkarier di Korea, spike-spike keras Megawati Hangestri sudah banyak memakan korban. Banyak pemain lawan yang menerima headshot keras yang dilepaskan Megawati Hangestri dan mengaku kalau hal itu sangat menyakitkan. Korban pertama yang menerima headshot dari Megatron adalah Lee Dahyun saat keduanya berjumpa di Liga Voli Korea musim lalu. Di laga antara Hyundai Hillstatte menghadapi Red Sparks, Megawati Hangestri melepaskan spike keras dari servis yang dilepaskan Lee Dahyun. Mega melepaskan spike keras yang mengarah tepat ke wajah dari Lee Dahyun dan membuatnya tersungkur. Akibat terkena spike tersebut, Lee Dahyun langsung tersungkur sambil menutupi wajahnya. Terlihat Lee Dahyun menutupi wajah dengan ekspresi yang menahan kesakitan akibat smash geledek dari Megawati Hangestri. Melihat Lee Dahyun kesakitan akibat spike Megatron, rekan-rekannya pun langsung menghampirinya. Lee Dahyun terlihat langsung dibantu oleh rekan-rekannya sebelum ditangani oleh tim medis. Megawati Hangestri pun langsung menghampiri Dahyun untuk meminta maaf dan memeriksa keadaannya. Akibat kejadian itu, pelatih Hyundai Hillstatte pun langsung mengistirahatkan Dahyun di bangku cadangan. Lee Dahyun pun harus meninggalkan lapangan sambil mengompres bagian pipinya yang terkena spike keras Megawati Hangestri. Setelah pertandingan, rekan satu tim Lee Dahyun yakni Yang Hyojin menceritakan kesaksian Dahyun kepada salah satu media Korea Selatan, Naver. Dalam kesempatan tersebut Yang Hyojin menjelaskan kalau Lee Dahyun bercerita padanya perihal spike keras dari Megawati Hangestri yang diterimanya. Dikatakan kalau Dahyun mengaku kepadanya hampir pingsan karena spike keras Megatron yang mengarah tepat ke wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Hyojin. Dan saat itu memang saya ada di dekatnya ketika dia terkena bola. Saya tidak bisa membayangkan kalau bola itu terkena wajah saya sendiri, tutupnya. Selain itu, Lee Dahyun menilai Mega sebagai pemain bagus dengan talenta yang tak main-main. Lebih lanjut dia mengatakan kalau Megawati Hangestri pemain yang luar biasa, serangannya sangat mematikan dan sulit untuk diantisipasi.